1、2、1。なるま、それどこじゃないんだ。上上。ここは、ほら。いいんだ。なんやなんや。グリーン大丈夫ですか。なんで私なんで。Halo kaum santuy budiman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Everything's gonna be okay? Di video ini kita akan bernostalgia dengan membahas alur film Power Ranger, dimana saat itu film ini sangat kita nantikan ketika hari Minggu tiba. Kita akan bernostalgia dengan membahas momen ketika Car Ranger melawan O-Ranger. Langsung aja masuk ke videonya, check it out. Film berawal di sebuah bengkel mobil yang bernama Pegasus. Ranger merah yang bernama Kyosuke datang dengan membawa mobil pelanggan yang ingin mobilnya cepat dikerjakan. Sementara rekan-rekan lainnya pun terlihat semangat untuk mengerjakan mobil tersebut. Lalu kita diperlihatkan dengan monster musuh-musuh Power Ranger yang dikenal dengan para Bozok. Lalu bos mereka, sang raja kegelapan yang bernama Egghouse, muncul dan mengatakan kalau mereka kekurangan mobil untuk melancarkan kejahatannya. Lalu ia memberikan sebuah bensin yang jika diisikan ke dalam mobil-mobil yang ada di bumi, maka mobil itu akan pergi otomatis ke markas mereka yang bernama Barbarian. Kemudian monster yang bernama Stanzo datang ke bumi demi melancarkan rencana pencurian mobil itu. Para Car Ranger yang mengetahui kedatangan Hanzo berubah dan menyusulnya. Sementara itu, robot kepolisian yang bernama Signalman terlihat kaget melihat Car Ranger yang sedang terburu-buru. Lalu ia pun mengejar Car Ranger. Signalman marah-marah kepada Car Ranger karena lewat tanpa izin darinya, dan para Car Ranger pun menjelaskan kalau mobil-mobil di bumi sedang terbang ke angkasa. Signalman pun terkejut melihat itu. Lalu Stanzo dengan wajah tengilnya datang dan mengatakan kalau mobil itu akan pergi menuju Barbarian untuk dimodifikasi. Tentu para Ranger tak akan membiarkan hal itu terjadi. Kemudian Stanzo memanggil pasukannya yang dikenal dengan nama Wanper untuk menyerang para Ranger demi menghambatnya. Ranger pun bertarung dengan pasukan Wanper, sementara Signalman menghadapi Stanzo. Untuk mencegah semua mobil yang terbang menjauh dari bumi, Signalman mengingat kalau dulu ia pernah membuat para berandalan pulang ke rumah dengan bernyanyi. Lalu ia pun mengajak Ranger merah untuk menyusul mobil-mobil yang terbang itu, lalu menyanyikan lagu tersebut agar mobil-mobil itu juga pulang ke bumi. Bagaikan mukjizat, setelah menyanyikan lagu Begadang Jangan Begadang, mobil itu pun dengan sedihnya kembali ke bumi. Stanzo yang gagal lalu ditarik kembali ke markas oleh sang raja kegelapan. Ia pun pulang dengan memalukan, dan beberapa monster yang lain juga mengejeknya. Lalu kita diperlihatkan dengan Kyosuke yang mengantarkan mobil pelanggan yang telah selesai diperbaiki ke rumahnya. Kyosuke kecapean di tengah terik matahari yang cerah itu. Ia pun berencana mandi di kolam berenang. Dengan ceria ia pun bersiap-siap untuk mandi. Namun dia dikagetkan saat melihat monster yang sedang mandi di kolam itu. Kyosuke lalu menelpon ke markas untuk memberitahukan tentang monster itu. Namun ketika akan dicek, jam rangernya tidak mengeluarkan sinyal tanda bahaya, yang artinya monster itu bukanlah Bowser. Di tengah kebingungan itu, Kyosuke melihat dua orang berseragam biru datang dan mengejar monster yang sedang mandi itu. Kyosuke marah ketika dua orang berseragam tersebut menginjaknya, lalu ia pun mengejar mereka berdua. Ternyata monster itu adalah Baronoia terakhir yang diburu oleh organisasi internasional UAOH. Namun di sini Kyosuke pun tetap marah kenapa mereka menginjak dirinya kalau memang ingin melindungi bumi. Karena Kyosuke sendiri juga mengaku sebagai orang yang melindungi bumi. Monster bara mobil mengambil kesempatan itu untuk mengadu domba mereka. Monster itu pun mengatakan kalau mereka berdua telah melakukan kekerasan kepadanya. Di tengah kebingungan Kyosuke, teman-teman Car Ranger yang lainnya datang. Ia pun mengadukan kalau dia telah diinjak oleh mereka berdua. Tak lama kemudian teman-teman dari dua orang berseragam itu pun datang. Dan ternyata orang berseragam itu adalah Power Ranger juga. Mereka dikenal dengan nama O-Ranger, organisasi internasional yang melindungi bumi. Di sini para Car Ranger tak mengetahui organisasi tersebut, sehingga terjadi perdebatan antara kedua kelompok Ranger itu. Setelah berdiskusi, Car Ranger lalu berubah dan memutuskan untuk menyerang O-Ranger. Tak mau kalah, O-Ranger pun berubah untuk mempertahankan diri mereka, dan kedua Ranger pun saling bertarung.
Stanzo yang sedang berada di markas Barbarian, mereka mengetahui kemunculan Karenjir. Ia pun segera pergi ke bumi untuk membalaskan dendamnya, karena sekarang dia telah punya senjata baru yaitu gas oktan. Kepergian Stanzo juga diikuti oleh Presiden Ginamo dan beberapa pasukan lainnya. Kembali ke bumi, saat Oranger dan Karenjir bertarung, hal itu dimanfaatkan oleh monster bara mobil untuk kabur. Oranger yang melihat bara mobil kabur lalu memanggil robot mereka untuk mengejarnya. Karenjir yang tak mau kalah juga memanggil robot mereka. Dan pertarungan robot pun terjadi, kedua robot saling mengeluarkan jurus andalannya. Oranger menegaskan untuk jangan mengganggu pekerjaan mereka. Kyosuke lalu melindungi bara mobil yang ia temui di pemandian tadi. Di sini Kyosuke benar-benar salah sangka dan telah terpedaya oleh bara mobil. Ia pun buy one dengan Ranger merah Oranger. Lalu tiba-tiba, kelompok Bozok datang di tengah pertarungan itu. Presiden Ginamo lalu mengatakan kalau dia akan membantu Oranger. Red pun terlihat kebingungan kenapa Bozok mau membantunya. Karena kalah jumlah, Kyosuke lalu memanggil mobil Pegasus standarnya untuk kabur bersama bara mobil. Setelah berhasil kabur, Kyosuke pun bertanya kepada bara mobil kenapa Oranger mengejarnya. Ia pun menceritakan tentang kejahatannya yang menikahkan manusia dengan mobil untuk membuat pasukan manusia mobil demi menguasai alam semesta. Di sini Kyosuke mulai menyadari kesalahannya. Dengan mengkonfirmasi ke Dapu yang di markas, dia tahu kalau bara mobil adalah orang jahat juga seperti Bozok. Ia lalu berhenti dan menyerahkan bara mobil ke Red. Melihat itu, Bozok juga mengajak bara mobil untuk bekerja sama dengannya, di mana Raja Kegelapan menyuruh Presiden Ginamo untuk membawa bara mobil ke Barbarian. Dan tentu saja hal itu dihentikan oleh Red yang kini juga dibantu oleh Kyosuke. Tak lama kemudian teman-teman Karenjir pun datang dan juga ikut membantu. Merasa tersudut, Bozok lalu membawa kabur bara mobil. Ketika Red akan mengejar para monster itu, tiba-tiba motor yang digunakan Red terbang ke angkasa. Ternyata, Stanzo telah mengisi motor itu dengan bensinnya. Untuk mencegah motor itu terbang ke angkasa ke tempat markas Bozok, Karenjir berencana untuk menyanyikan lagu dangdut. Namun apa daya, semuanya telah terlambat. Hal itu dikarenakan Stanzo telah membuat motor itu lebih cepat. Stanzo lalu menyerang Karenjir dengan bensin dan membakarnya. Namun mengalahkan Karenjir bukanlah hal yang mudah, hingga membuat Stanzo kembali kabur ke markas Barbarian. Oranger yang lain datang dan menanyakan tentang Red. Kyosuke lalu menjelaskan kalau Red telah ditangkap oleh Bozok. Oranger yang lain marah dan menyalahkan Kyosuke. Sementara itu di Barbarian, Red ditahan oleh Bozok, dan di sini Bozok juga memberikan bensin kepada bara mobil untuk meningkatkan kekuatannya. Kepala organisasi internasional UAOH yang bernama Miura datang ke markas Karenjir dan marah-marah. Ia menyalahkan mereka atas tertangkapnya Red. Di sini Kyosuke pun minta maaf dengan berlutut. Untuk menebus semua kesalahannya, Miura meminta Karenjir mengendarai Orobo dan menyelinap ke Barbarian untuk menyelamatkan Red. Namun sebelum itu, para Karenjir akan butuh latihan spesial supaya menjadi pasukan berani seperti Oranger. Berbagai latihan pun terpaksa dijalani oleh Karenjir, mulai dari manjat tebing, belajar pedang, merayap di bawah kawat, hingga bertahan di bawah air terjun. Kyosuke juga berhasil meningkatkan kekuatan fisiknya. Setelah latihan itu, mereka pun berangkat ke Barbarian dengan Orobo. Sementara itu, Raja Kegelapan Egghouse telah bersiap menunggu Karenjir dan berencana membuat Karenjir menjadi manusia mobil yang akan melayaninya. Bozok dan bara mobil juga sedang persiapan untuk menjadikan Red menjadi manusia mobil. Di sini, para Karenjir telah dijebak dan mereka juga akan dijadikan manusia mobil seperti Red. Namun ternyata, Kyosuke tidak berada di antara para Karenjir lainnya itu. Di saat yang tepat, Kyosuke datang dengan menghancurkan tembok, lalu langsung menembak mesin Bozok itu. Ranger akhirnya berhasil membawa Red kembali ke bumi dengan menaiki Orobo. Bara mobil dan Stanzo juga menyusul para Ranger ke bumi dengan semua pasukannya. Kini Oranger dan Karenjir sepakat untuk bergabung dan mengalahkan para monster. Para Ranger berhasil mengalahkan Stanzo dan bara mobil dengan senjata gabungan mereka.
Seperti biasa, setelah dikalahkan monster-monster itu berubah menjadi besar, dan para ranger juga memanggil robot mereka masing-masing. Di tengah pertarungan robot itu, Raja Kegelapan Egghouse mengirim robot merah jahat untuk membantu bawahannya. 2 lawan 3 tentu hal itu tidak menguntungkan bagi Power Ranger. Untungnya, Signal Man datang bersama robonya. Ia pun turut membantu para Ranger. Keadaan pun berbalik dengan kerjasama yang epik dari para pahlawan penyelamat bumi. Akhir yang bahagia bagi para Rangers. Mereka menikmati liburan bersama di tepi pantai dan film pun berakhir. Jika kamu suka dengan video kali ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jika view video ini banyak, mungkin kita akan membahas film-film Power Rangers lainnya dan bernostalgia dengan aksi mereka. Terima kasih yang udah nonton, saya doakan semoga kalian rezekinya melimpah. Thank you and goodbye.